iblis ciptaan Allah. Berasal dari Bapa enggak? Berasal dari Bapa enggak? Bukan berasal dari Bapa, tetapi diciptakan Bapa. Astagfirullahaladzim. Alam semesta ini berasal dari Bapa atau tidak? Diciptakan oleh Bapa. Berasal dari Bapa atau tidak? Diciptakan oleh Bapa? Iya, berasal dari Bapa enggak itu maksudnya? Ya, berasal dari Bapa. Sudah, berarti iblis juga berasal dari Bapa. Sekarang Iya, Bang iblis, Juma, tapi bukan. iblis berasal dari Bapa. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak iblis memakai nama Yesus? Bisakah iblis memakai nama Yesus? Ya bisa-bisa aja, namanya dia juga Bisa. iblis. Iblis kan pandai menyesatkan. Oke, bisa. Iblis dari Bapa, iblis bisa pakai nama Yesus. Oke, Anda sudah akui. Sekarang di luar Yahudi yang memakai nama Yesus, selain daripada Yahudi itu sendiri, siapa? Ya Kristen. Nah, Kristen. Berarti yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi siapa? Halo, semangat malam. Halo, semangat pagi Bang Juma. Pagi juga, silakan buka kameranya. Oke, ya halo semua. Halo juga. Gimana kabar malam ini? Puji Tuhan, sehat Bang Juma. Bang Juma apa kabar? Kabar baik. Syukurlah. Ya. Apa nih tema diskusinya Bang Juma? Temanya Yesus anak kandung dari Maria. Ya, Yesus anak kandung Maria. Maria ibu kandungnya Yesus. Ya, dalam kodrat manusianya. Oke. Nah, ketika saudara kami Kristen menganggapnya Tuhan, posisi Maria sekarang ini hamba Tuhan atau ibu Tuhan? Ini kita pahami konteks dulu ya Bang Juma ya. Iya, silakan. Boleh saya jelaskan dulu? Boleh. Oke, makasih Bang Juma ya. Yang pertama, status Yesus ya. Yang harus kita pahamin itu status Yesus. Nah, siapa itu Yesus? Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu ya kan. Nah, terus merujuk ke ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, terus kata kuncinya itu firman telah menjadi manusia. Gitu ya. Artinya Yesus itu bukan berasal dari dunia, tetapi dia firman. Nah, itu tadi ya. Itu kenapa dia disebut ilahi. Nah, terus posisi ibunya? Nah, tunggu dulu Bang, cuma belum selesai penjabarannya. Nah, disitulah dia disebut firman, itulah keilahiannya. Nah, posisi Bunda Maria kalau dipandang dari kodrat manusia Yesus, karena tadi kan firman itu telah menjadi manusia. Nah, Bunda Maria itu adalah ibu kandung Yesus dalam kemanusiaannya. Nah, kemudian Yesus itu kan Tuhan. Nah, kenapa dia disebut Tuhan? Karena dia tadi firman. Firman itu berasal dari Bapa sebagai sumber firman, gitu kan? Siap. Nah, jadi status Maria setelah Yesus yang Bang Juma jelaskan tadi, setelah diangkat, dilantik menjadi Tuhan, mau saya luruskan ya. Yesus itu bukan dilantik, bukan diangkat menjadi Tuhan. Karena dia memang benar-benar Tuhan dari sononya. Karena dia firman. Jadi tidak ada lantik melantik, angkat mengangkat menjadi Tuhan.
Gitu. Karena dia memang Tuhan pada mulanya. Udah jelas tadi itu di ayat pertama, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian dijelaskan di ayat Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi artinya Yesus dalam kodrat manusianya itu asalnya firman. Dan firman itu tinggal bersama Bapa. Jadi intinya firman itu adalah cerminan, gambaran wujud atau karakteristik, identitas atau yang mewakili suara Bapa gitu loh. Mewakili isi hati Bapa. Nah, Iya, itu semua yang disandarkan kepada Yesus, intinya mengantarkan Kristen menjadikan Yesus Tuhan kan gitu, betul? bukan menjadikan Tuhan Bang Juma, karena dia memang Lalu? Tuhan. Karena Roma memang 14:9 coba Anda baca. Oke, Roma 14 ayat 9. Iya. Roma 14 ayat 9. Iya. Sebab untuk itulah, mana tadi itu ya? Ini Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Menjadi Tuhan kan di situ. Itu bukan seperti pemahaman Bang Juma dan saudara-saudara muslim. Iya, sudah lawan aja datanya, nggak apa-apa. Tinggal Anda lawan data itu selesai. Sekarang posisi Maria ini, posisinya, dia ibu kandung dari anak kandungnya. Anak kandungnya menjadi Tuhan, berarti dia sebagai ibu kandung menjadi hamba dari anak kandungnya gitu. Oke, nanti saya jawab ya Bang Juma ya. Kenapa bisa nanti? Pertanyaan saya jelaskan dulu Roma 14 ayat 9 ini. Kan di situ sudah tertulis, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan menjadi Tuhan. Dah selesai. Kan sudah terjawab tadi. Iya. Anda kan minta dalil, Anda minta mana Yesus itu bukan dijadikan Tuhan. Saya kasih dalil, terbukti di situ dia dijadikan Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda jadikan Tuhan, posisi Maria apakah menyembah kepada anak kandungnya sendiri? Coba dijawab. Boleh nggak ini saya jelaskan dulu biar mengarah ke sana nanti Bang Juma. Silakan. Tunggu kelar dulu ini. Oke. Ya Roma 14 ayat 9 itu sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, di situ kan ada koma Bang Juma. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Andalah itu. Menjadi Tuhan, Yesus menjadi Tuhan untuk Anda kan? Iya, orang yang hidup. Oke, sudah ngapain dibahas lagi? Ya, nggak usah dibahas lagi. Itu sudah terbukti di situ bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan untuk Anda. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus dijadikan Tuhan, ya, gimana, Bang? Ketika Yesus dijadikan Tuhan berdasarkan Roma 14:9 itu, sekarang posisi ibunya sebagai apa? Hamba dari anaknya atau ibu dari Tuhan? Kalau tadi sudah saya jelaskan ya Bang Juma ya. Kalau dari kodrat manusia Yesus, kodrat manusia Yesus, Maria itu adalah bunda Yesus, ya, bunda Yesus. Nah, dari kodrat ilahi Yesus, Maria itu hamba Tuhan. Berarti Maria menyembah anak kandungnya? Yes, betul sekali. Karena Yesus itu firman dan Bunda Maria mempercayai Allah dan tunduk 100% kepada firman-Nya. Oke, kepada firman Elohim kan? Yes. Bukan kepada surah-surah Paulus kan Maria tunduk? Kepada firman Elohim, pastinya. Bukan kepada surah-surah Paulus kan?
Bukan kepada surat-surat Paulus. Maksudnya gimana Iya. nih? Karena kan Bunda Maria itu adalah wanita Yahudi. Otomatis Iya. dia Yudaisme. Iya, berarti dia nggak tunduk kepada perjanjian baru. Nggak. Sebenarnya bukan tunduk atau tidak tunduk, tetapi beriman kepada Mesias yang dijanjikan. Iya, kepada anaknya. Iya, dan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Oke, itu Mesias bagi bangsa Israel, tapi Tuhan bagi bangsa di luar Israel. Andalah itu. Sekarang permasalahannya adalah di mana dalilnya Maria anak kandungnya disembahnya? Coba di mana dalilnya? Oke, silakan abang baca di Lukas berapa ini ya? Lukas 1 ayat 46 sampai Itu dia menyembah kepada 48. Elohim. Itu Elohim, bukan kepada anak dalam kandungannya itu. Itu kepada Elohim. Kita baca Boleh. dulu ya, Bang Cuma. Iya, Kita bedah. silakan. Iya, silakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan Tuhan yang mana yang dia hatiku muliakan? Tuhan yang mana yang dia muliakan? Iya. Ya pastinya Yesus dong, sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Kok bisa? Di situ baru pemberitaan tentang kehamilannya dia. Belum ada Yesus. Iya, tetapi dalam Kenapa Anda larikan? Kenapa Anda larikan bahwa Yesus memuliakan Yesus? Maria memuliakan Yesus. Kenapa bisa lari ke situ? Karena gini Bang Juma ya. Dalam tradisi Yudaisme kita harus beralih atau banyak belajar tradisi Yudaisme, bahwasanya dalam iman Yudaisme menyembah anak kandung. Bukan itu maksud saya. Ya, berarti bukan Yesus. Percaya Mesias yang dijanjikan Allah. Iya, tapi itu di dalam Lukas 1 nomor 45 dan seterusnya itu bukan bicara Mesias. Ya Allah ya Karim. Sudah pastilah berbicara tentang Mesias. Coba di mana tertulis ada Mesias dibahas di situ? Silakan. Silakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Terus mana Mesiasnya? Ya tunggu dulu Bang. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Terus? Berarti di situ Mesiasnya mana? Elohim sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Iya, itu Elohim. Berarti bukan Mesias, kan? Berarti yang dipuji oleh Maria di situ bukan Yesus, tapi Elohim yang dipuji. Oke. Setelah anaknya lahir, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mau saya kasih dalilnya? Ya kan yang saya minta dari tadi itu. Oke, kelahiran Yesus, ya. Silakan. Dalilnya, dalilnya di sini. Iya. 18 sampai 25. Mana itu ya? Matius 1 18 sampai 25. Bukan Bang, saya mengambil dari Lukas. Jadi Lukas berapa? Nah, 3. Lukas 1 ayat 29. Oke. Ini saya baca ya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia menjadi raja atas kaum keturunannya. Kemudian lanjut. Apa dalil apa Ya. itu? Ini Dalil apa yang kau bawa? ayat 35-nya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, di situ Terus ada dikatakan Roh Kudus. Nah, Terus apa masalahnya? manusia ini tidak ada yang apa namanya istilahnya, hanya Tuhanlah yang maha kudus. Berarti Roh Kudus ini adalah pribadi dari Allah itu sendiri. tidak dikatakan di situ Maha Kudus, Roh Kudus. Jangan dipelintir. Roh Iya, Kudus dengan Maha Kudus itu beda. Roh Kudus itu berasal dari siapa menurut Bang Juma? Ya berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Itu kan malaikat. Ya. Nah, terus Mungkin dalam pemahaman Islam Roh Kudus itu malaikat ya Bang Juma, tetapi terus di dalam pemahaman saudara? dalam pemahaman Kristen Roh Kudus itu adalah Tuhan. hikmat, Bukan Tuhan. pengetahuan. Bukan Tuhan. Saya belum selesai ngomong Bang Juma. Bukan Tuhan. Hikmat, Tidak usah saya ikutin maumu. Hei, siapa kau yang harus saya ikuti maumu? Itu Tuhan atau Iya. bukan? Itu Tuhan atau bukan? Ya pasti Tuhan. Nah, sekarang Karena kasih dia dalil. Roh Kudus Di mana itu dalilnya bagian dari Roh Tuhan. Kudus? Di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Coba. Oke, Tunjuk. Matius 28 ayat 19. Apa katanya? Mana di situ Tuhan? Roh Kudus adalah Tuhan. Mana? Matius, bentar ya, Orang ya, disuruh Matius. baptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus kok dibilang Tuhan? Ya berarti Roh Kudus itu sejajar dengan Bapa. Kenapa bisa sejajar hanya gara-gara disebutkan sama dengan namanya di situ kok dibilang sejajar? Mana dalilnya? Karena Roh Kudus itu berasal dari Bapa, Bang Juma. Hikmat, Iblis juga pengetahuan. berasal dari Bapa. Segala sesuatu berasal dari Bapa. Iya, Bapa yang menciptakan. Berarti mereka Roh Kudus itu dalilnya bahwa dia Tuhan itu mana dalilnya? Ya itu tadi Bang Juma, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Turun kok dibilang Malaikat Tuhan. berkata. Apalah ini? Nah, mana dalilnya ibunya mau menyembah anaknya? Mana dalilnya? Lukas 1 tadi nomor 45 itu bicara tentang Elohim. Ya. Nah, sekarang Maria menyembah anak kandungnya mana? Itu tadi jiwaku memuliakan Tuhan. Tuhan yang mana yang dimuliakan di situ di Lukas 1? Ya pastinya Mesias. Kok kenapa bisa? Maria itu sebelum ada pemberitaan dia mengandung anak kandungnya, dia itu sudah menjadi wanita soleha. Ya betul Bang Juma. Nah, Betul, yang disembah betul sekali. siapa? Yang disembah siapa? Pasti Bapak Elohim. Elohim. Yang saya minta Ya. di mana Maria menyembah anak kandungnya. Nah, di dalam Bapak Elohim kan ada firman Bang Juma. Yang saya tanya Yesus bukan firman, Cak Ayu. Loh, udah jelas tadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, baru Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya firman. Firman menjadi daging, bukan Tuhan menjadi daging. Firman menjadi bumi, firman menjadi matahari, firman menjadi segala-galanya. Ya, firman menjadi daging. Jadi firman itu menurut Bang Juma tinggal di dalam Allah atau bukan? Enggak. Oh, bukan ya. Iya. Kenapa bisa begitu Bang Juma? Ya, sekarang pertanyaan saya, gini Bang Juma. perkataanmu tinggal di dalam kamu. Yes.
Betul. Mana ada kemampuan Contoh. berkata-kata, Contoh, kemampuan berkata-kata yang tinggal di dalam kamu, bukan kata-katamu yang tinggal dalam kamu. Analoginya Coba. begini Bang Juma. Analoginya Coba kau begini, bilang, Bang Juma. coba kau berkata anjing, coba kau berkata anjing. Coba. Nggak etis lah Bang Juma. Ya enggak, kau sebut aja coba. Enggak, supaya kau buktikan bahwa kata-katamu itu tidak tinggal di dalam kamu. Coba kau bilang anjing. Nggak etis Bang Juma, nggak etis. Coba kau bilang kodok. Kodok. Itu kodok ada dalam dirimu? Ada. Ya, bukan begitu maksudnya Bang Juma. Lalu apa maksudnya? Analoginya, Maksudmu apa? analoginya, Tadi kau analoginya bertanya bukan apakah begitu. kata-kata itu ada di dalam Tuhan? Ya tidak ada. Yang ada di dalam Analoginya Tuhan bukan itu begitu. adalah kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Bukan kata-kata Bukan itu yang melekat begitu. pada Tuhan. Bukan begitu analoginya Bang Juma. Bisa saya kasih analoginya? Nah, Apa? contoh begini Bang Juma. Contoh begini ya. Saya menyampaikan pernyataan. Nah, ketika pernyataan saya itu berkontroversi, ya, mengalami kontroversi, bertolak belakang dengan normal lah begitu kan. Nah, perkataan saya itu adalah cerminan diri saya. Begitu. Jadi sama halnya firman itu adalah cerminan dari Bapa. Karena Yesus pun ketika diutus Bapa, dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa. Nah, begitu analoginya Bang Juma. Makanya dibilang Yesus itu tinggal di dalam Bapa. Apa loh? Gitu loh Bang Juma. Analoginya begitu. Yesus itu tidak tinggal di dalam Bapa. Ya Allah Itu ya kan menurut, Karim. itu kan menurut pemahaman Bang Juma. Lah kan Yesus ada di bumi, dikandung sama Maria. Iya, pada mulanya firman itu bersama-sama Allah. Kan udah jelas tadi ayatnya Bang Juma. Firman yang bersama-sama dengan Allah itu apa? Firman yang bersama-sama dengan Allah itu apa? Ya Yesus. Sakit loh. Yesus itu nanti ada setelah jadi daging. Iya, tetapi Yesus itu sebelum semua diciptakan dia sudah ada. Dan dia Kata memang siapa? dialah Tuhan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mana dalilnya? Oke, silakan. Abang baca Yohanes ya. 1 nomor 3. Yohanes 1 nomor 3. Bukan. Jadi Sabar Bang Juma, sabar. Di mana itu tadi ya? Sabar ya Bang Juma ya. Nah ini Wahyu 1 ayat yang ke 17. Nih saya baca ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, berarti ada yang berkata kepada Yohanes ya. Nah, di situ kutipannya, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Nah, di situ jelas, aku telah mati. Yang mati siapa Bang Juma? Tuhan itu nggak mungkin mati. Bapa itu tidak bisa mati. Bapa itu roh. Tidak terbatas ruang dan waktu. Yang mati itu Yesus dalam kodrat insaninya. Jadi, jika saudara-saudara Muslim mengatakan yang berkata itu bukan Yesus, tetapi Elohim. Nah, itu saya mau luruskan. Di situ aku telah mati. Nah, sudah jelas kan aku yang telah mati. Siapa yang telah mati? Ya pastinya Yesus. Jadi yang berkata di situ adalah Yesus. Yesus mati.
Ya, Yesus dalam kodrat manusianya mati. Nah, hidup lagi gak? Ya, dia bangkit. Oke. Setelah yang mati bangkit menjadi Tuhan gak yang mati ini? Bukan menjadi Tuhan, Bang Juma. Dia Lalu menjadi kembali apa? Lalu kepada menjadi apa? dia kembali kepada kodratnya. Oh, kembali Keilahiannya. kepada kodratnya, keilahiannya. Iya. Iya. Sebagai tinggal anak bersama manusia Bapa. atau sebagai Tuhan? Oke, sebagai anak manusia Sebagai atau bukan? sebagai anak tunggal Allah. Anak manusia atau bukan? Anak manusia atau bukan? Yes, Yesus naik ke surga membawa kodrat insaninya. Berarti anak manusia. Iya, anak manusia. Berarti anak Maria. Yes, anak Maria. Berarti Maria punya anak jadi Tuhan. Maria punya anak dalam kodrat insani Yesus, bukan kodrat ilahinya. Tadi insaninya yang bangkit. Ya, insaninya bangkit naik ke surga. Begitu kan, Menjadi Bang anak Juma? manusia enggak di sana? Menjadi anak manusia. Ya, menjadi anak manusia. Anak Maria kan? Yes, anak Maria. Berarti Anda menyembah anak orang. Kami menyembah Yesus dalam keilahiannya, bukan Loh, kodrat itu anak insaninya. anak orang loh di atas anak orang loh. Iya, itu anak Maria loh, Bang Juma. Tetapi Iya, dari berarti awal kan Anda sudah menyembah jelas. anak orang kan? Anda menyembah anak orang kan? Tapi pada awalnya kan tadi sudah saya jelaskan, Bang Juma. Yesus itu Wah, firman. ujung-ujungnya dia tetap manusia kan? Ya, dia memang manusia. Ya sudah. Naik ke surga. Nah, sekarang posisinya Maria ini menyembah nggak kepada si manusia Yesus itu? Pasti Berarti Pasti Maria menyembah. menyembah kepada manusia. menyembah keilahian Yesus. Kok ilahi kan di atas manusia, Cak Ayu? Iya kan, dari awal Bang Juma. Yang membuat firman dia itu telah ilahi kan menjadi kalian manusia. aja. Kalian orang Kristen penumpang gelap yang di luar Yahudi ini kan yang membuat anak orang jadi Tuhan. Sekarang ibunya apakah menyembah anak kandungnya? Yes, karena Bunda Maria pun butuh juru selamat. Oke, tolong tunjukkan di mana ada kebenarannya ibu kandung menyembah anak kandung. Kan tadi udah aku bilang Bang Juma, yang disembah Bunda Maria itu bukan kemanusiaan Yesus, tetapi keilahiannya. Berarti bukan Yesus yang disembahnya, tetapi yang duduk di sebelah kirinya. Kok duduk di sebelah kiri? Nggak ada. Yesus duduk Nggak di ada sebelah duduk kanan. di sebelah kiri Bang Juma. Yesus Siapa yang duduk di sebelah kanan Bapa. Sebagai anak berarti- manusia. Iya, berarti dalam konsep pemahaman Bang Juma, Bapa di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan, begitu. Kan begitu dalilnya. Dan duduk di Nah, sebelah kanan Bapa Elohim. Anak manusia ini Konsep- duduk di sebelah kanan. Konsep pemahaman Bang Juma amburadul masalahnya, bukan Oh, saya begitu harus cara berdata, menafsirnya. Bapak. Cahayu, saya harus sesuai data. Oke. Nah, Sekarang konsepnya bukan begitu, Bang Juma. ketika Maria menyembah Yesus, berarti dia menyembah anaknya sendiri, betul? Kan Yesus itu Maria itu menyembah Yesus dalam keilahiannya. Iya, Ini berarti jelas, dia Bang menyembah Juma. anak kandungnya sendiri kan? Menyembah Yesus dalam Iya, kodrat menyembah anak awalnya. kandungnya. Menyembah anak kandungnya Iya. sendiri kan? Sudah. Anak kandungnya Berarti dalam kodrat yang bagaimana? Gitu. Iya, anak kandung mau jadi apapun dia anak kandungnya. Anak kandung dalam kodrat bagaimana? Itu Iya, anak masalahnya Bang kandungnya Juma. mau jadi apapun dia, kok toh dia tidak menjadi apa-apa kok. Dia tetap saja anak manusia kok di atas. Kalian aja yang gila. Dalilnya mengatakan Yesus duduk di surga sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Sebagai Tuhan. Mana dalilnya?
Mencret kau ini, mencret. Mencret. Mana dalilnya Yesus duduk sebagai Tuhan? Silakan tunjukkan. Ya itu tadi Wahyu 1 ayat Wahyu 1 ayat Wahyu 8 1 tadi itu. Wahyu 1 itu tidak bercerita dia itu adalah Tuhan, enggak ada. Wahyu 1 hanya mengatakan aku awal, aku akhir. Awal itu ciptaan, akhir juga ciptaan. Yang saya minta dalilnya bahwa dia duduk sebagai Tuhan, dalilnya mana? Oke. Mana? Oke, Jangan terus takut. Oke. Gini Bang Juma, jangan takut. Jangan Aku takut. adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang Dan awal, yang hidup. akhir berarti ciptaan. Oke, kalau soal itu Ciptaan. Bang Juma. Nah, sekarang mana coba? Berarti Maria menyembah anak kandungnya sendiri, bukan? Nah, ini biar lebih jelas ya Bang Juma ya. Ya, coba saya masih mana dalilnya bahwa Yesus duduk sebagai Tuhan di langit itu, mana dalilnya? Oke, Wahyu 1 ayat 8. Nah, silakan. Aku adalah Alfa dan Omega. Awal dan akhir makhluk. Ya, firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah. Yang Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Dia adalah firman-Nya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia makhluk. Udah selesai. Sekarang mana dalilnya bahwa dia adalah Tuhan? Ya itu. Apa? Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 nomor 8 itu dikatakan bahwa dia adalah wahyu dari yang Maha Kuasa. Ya kan tadi kan di yang sebelumnya Bang Juma, yang sebelumnya aku telah mati, Itu makhluk, yang mati itu makhluk. Iya, yang mati itu memang makhluk bukan Bapa. Yang keluar dari kubur siapa? Ya Yesus bangkit. Ya Yesus dari antara orang bangkit, mati. berarti yang mati itulah yang bangkit lagi, berarti anak Maria juga nya. Yang saya minta konsep Anda yang mengatakan bahwa Yesus duduk sebagai Tuhan itu dalilnya mana? Ya kan udah saya kasih tahu tadi Bang Juma. Apa? Masih kurang. Enggak ada pun. Kok masih kurang? Mana dalilnya? Aku mati. Aku adalah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Gak ada. Buktinya dia Tuhan mana? Ini Bang Juma simak ya. Di Wahyu 1 ayat 8. Nah, ayat ke-19, ayat 18 tadi sudah saya baca. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang kau lihat di tangan kananku, ketujuh bintang adalah malaikat-malaikat ketujuh, dan itu ialah ketujuh jemaat. Terus? Nah, kemudian di ayat yang ke-8 sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang memegang kunci kerajaan maut itu siapa menurut Bang Juma? Iblis. Iya. Itu menurut pemahaman Bang Juma kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di dalam kitabmu sendiri itu dikatakan bahwa iblis itu adalah penguasa maut. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut. Iya, betul. Puji Tuhan, haleluya. Benar sekali Bang Juma. Terus masalahnya? Tetapi pemegang kunci maut itu bukan iblis lagi. Kenapa bisa? Yesus. Ya Anda melantiknya iblis itu dengan nama Yesus. Anda yang menggantikan. Bukan. Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Bukan begitu konsepnya Bang Juma. Mau sekarang Yesus ada nggak berpesan kepada muridnya bahwa waspadalah kepada iblis yang datang memakai namanya? Ada nggak? Ada, iblis penyesat. Iblisnya datang memakai nama? Ya, Mesias palsu. Iya, Mesias palsu ini datang memakai nama siapa? Ya, nama Yesus. Berarti Mesiasnya yang palsu ini bernama Yesus kan? Memakai
memakai nama Yesus, tetapi dia bukan berasal dari Allah. Tetapi dia bukan Yesus, cuma namanya doang. Betul? Iya, dia bukan berasal Itulah dari yang Allah. kau sembah, itulah yang kau sembah. Namanya doang Itu Yesus. kan pemahaman. Ya itu kan fakta, pemahaman Bang itu Juma. fakta, itu real. Itu bukan fakta Bang Juma, itu asumsi Kok dari Bang asumsi? Juma aja. Sekarang pernyataan Yesus agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya itu pernyataan kepada siapa? Pernyataan kepada siapa? Kepada Mesias palsu. Kepada orang Yahudi muridnya, betul? Ya. Nah, sekarang setelah di luar murid-muridnya Yahudi ada kemudian bangsa asing yang memakai nama Yesus, betul? Ya, ada. Apa nama agamanya yang memakai nama Yesus tapi bukan Yahudi? Yang agamanya nggak ada nama agamanya. Kristen? Kristen itu memang pengikut Yesus, dan Yesus yang kami iman itu berasal dari Bapa. Aneh kau ini, Bang. Aneh kau ini. Loh, kok aneh Bang Juma? Aneh lah. Bangsa Yahudi dipesan agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya. Kan begitu? Nah, Yesus kan berasal dari Bapa. Itu urusannya, karena Yesus yang Anda maksud itu adalah Yesus anak Maria. Sekarang yang dibahas ini Yesusmu. Ya, Yesusmu. Yesusku berasal dari Bapa. Iya, iblis berasal dari mana? Iblis ciptaan Allah. Berasal dari Bapa enggak? Berasal dari Bapa enggak? Bukan berasal dari Bapa, tetapi diciptakan Bapa. Astagfirullahaladzim. Alam semesta ini berasal dari Bapa atau tidak? Diciptakan oleh Bapa. Berasal dari Bapa atau tidak? Diciptakan oleh Bapa. Iya, berasal dari Bapa enggak itu maksudnya? Ya, berasal dari Bapa. Sudah, berarti iblis juga berasal dari Bapa. Sekarang Iya, Bang Juma, tapi bukan. Iblis berasal dari Bapa. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak iblis memakai nama Yesus? Bisakah iblis memakai nama Yesus? Ya bisa-bisa aja, namanya dia Bisa. juga iblis. Iblis kan pandai menyesatkan. Oke, bisa. Iblis dari Bapa, iblis bisa memakai nama Yesus. Oke, Anda sudah akui. Sekarang di luar Yahudi yang memakai nama Yesus, selain daripada Yahudi itu sendiri, siapa? Ya Kristen. Kristen. Berarti yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi siapa? Siapa maksudnya? Iya, kan Ya, memakai karena mereka- namaku. Di luar Yahudi Iya. yang memakai nama aku kan siapa? Kan Kristen. Iya. Berarti orang Yahudi Iya, harus Kristen. waspada penyesat. Yang menjadi penyesat dan pengikutnya banyak. Itu siapa? Di luar Yahudi. Karena dalam iman Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, makanya Iya, mereka Mesias. berkata, Anda ngerti Mesias? Anda mengerti Mesias? Mesias adalah Mesias adalah orang yang dipilih Allah, yang diurapi oleh Allah. Orang. Nah, di Kristen, Yesus murni orang atau enggak? Ya, murni orang, murni manusia. Lalu yang kalian tuhankan tadi yang naik ke surga katanya? Yang menjadi Tuhan di atas yang saya minta dalil, tapi kok nggak tunjukkan dalil, itu siapa? Masih murni nggak Mesias Ya, itu? Iya, firman yang menjadi manusia, Yesus. Nah, dia Tuhan atau bukan? Tuhan. Mesias nggak itu? Iya, dia Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Alamak susahnya jadi manusia ini. Kenapa dia bukan Tuhan? Kenapa bukan Tuhan, Bang Juma? Katanya Mesias. Iya. Mesias itu Tuhan atau Mesias bukan? Tuhan, dalilnya juga ada Di di dalam mana Alkitab. Mesias itu Tuhan? Di mana definisi Mesias Tuhan? Di mana dalilnya? Oke, ini ya Bang Juma. Mana? Oke, Silakan. ini saya baca ya. Bukan. Di mana di kitabnya Yahudi Mesias itu Tuhan? Di mana? Oh, di kitab Yahudi gitu. Iya kan yang mereka yang menunggu Mesias. Kristen ini kan
pendatang baru yang tidak ada hubungannya dengan mereka gitu loh. Yang punya Kenapa konsep pendatang Mesias kan baru? Yahudi. Yang punya konsep Mesias Yahudi kan? Iya kan? Yes. Nah, bisa nggak Ya. Bapak disebut Mesias? Bapak apa namanya? Yang memberikan Mesias, bukan Mesias. Nah, itu pintar. Bapak yang mengutus Mesias. Berarti bagi Ya. Yahudi mereka menunggu utusan Tuhan, bukan Tuhan, betul? Ya memang Yesus utusan Tuhan. Ya, Dalam terus kodrat kenapa kau insaninya. Tuhankan kalau begitu? Dalam kodrat Siapa? insaninya dia utusan Tuhan, Bang Juma. Kok ada istilah kodrat insani, kodrat insani? Apa pula? Nah itu tadi. Mesias punya kodrat ilahi enggak? Punya, karena dia firman. Di mana orang Yahudi mengajarkan bahwa Mesias itu punya kodrat ilahi? Itu di mana? Di mana? Di mana maksudnya? Kalian bikin-bikin konsep sendiri. Kau bikin konsep Kok sendiri. Nggak ada. muter-muter? Ya kau yang muter. Kok muter-muter? Kau ngambil konsep Mesias milik Yahudi, tapi kau dudukkan Mesias sebagai Tuhan. Kan lucu. Ya memang Mesias itu Tuhan. Bunda Maria pun Di mana? mengakui hal Di itu. mana? Udah. Aduh, udah orang bodoh, bahlul, tolol, dongok. Anda di bawah. Aku nggak suka orang bodoh. Aku maunya orang yang mau belajar. Mutar-mutar. Maria lagi dituduh. Coba utusan gereja itu yang sedikit berkualitas lah. Jangan yang kayak gitu. Apalah muter-muter sana muter. Mesiasnya orang dijadikan jadi Tuhan. Mesias bagi Yahudi itu manusia yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Itulah kalian. Kalau ditanya marah, ngamuk, dijelasin gak mau terima. Dijelasin gak mau terima. Halo, selamat malam. Malam. Dari mana, Bang? Dari Katolik. Sumatera. Katolik, Protestan? Islam. Susah sekali nih. Kasihan yang di YouTube. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Mau ceramah mungkin atau gimana? Gimana? Mau ceramah atau gimana ini? Kenapa? Anak manusia yang lahir dari anus ibunya yang gitu. Halo. Semangat malam. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari mana, Bang? Ya ampun. Masya Allah. Salam kenal Bang Zuma dari Sulawesi Barat. Wis, mau muju. Ya siap. Salamnya Bang Zuma. Salamnya agar yang Siapa? rektornya Akbar Fatimah. Beliau orang Palopo juga. Salam dari Orang beliau. Palopo, kakakku itu. Iya, juga Pak. Apa kata beliau? Iya. Bilang, iya, saya punya adik itu. Iya. Mungkin bulan berapa ya? Agustus kali kami. Mungkin Agustus, insya Allah. Oh iya, mudah-mudahan ini. Karena beliau Bisa juga ketemu di pernah kampus.
Iya. Ya, periode kemarin beliau anggota Anggota Dewan DPR. Provinsi. Iya. Kebetulan Betul, saya, suami istri. ya kebetulan saya salah satu tim sukses beliau. Alhamdulillah, masalah makasih. Bilang saja, Sahabat bilang Yus. saja. Kalau umpamanya ketemu beliau atau telepon sama beliau, bilang saja salamnya Ustadz Syarif. Bilang. Oh, Pasti baik Ustaz. Beliau kayaknya lebaran di sini deh, tapi biasanya dia hubungi saya kalau dia ke Makassar. Oh iya iya. Kalau Siap. umpamanya sama beliau, titip salam. Oh ya Bang Suma, cara nitip pesan bukunya bagaimana ya? Siapa Bang tahu ini. Handi itu, Bang Handi. Bang Handi. Nah, nanti Ustadz tunggu di bawah, beliau tim kita akan naik ke sini untuk mengumumkan buku juga gitu Ustadz. Oh, siap siap. Iya. Terima kasih banyak sudah mendukung keluarga kita ya Bang ya, Ustadz ya. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, silakan sahabat-sahabat API mungkin sebelum kita tutup ada yang mau dijelaskan atau diumumkan atau masih ada saudara Oten yang masih mau berdiskusi silakan. Silakan teman-teman. Ada yang mau diumumkan mungkin? Silakan naik ke sini. Kita berdiskusi lagi menjelaskan apa. Teman-teman API pusat mungkin ada yang ingin dijelaskan silakan. Bang Handi tidak monitor ya? Saudara Oten, tidak ada lagi ya? Oke, tak ada lagi teman-teman. Kalau nggak ada lagi silakan yang mau naik salam-salam. Waktu dan tempat dipersilakan 1 menit. Kalau lewat 1 menit dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Silakan. Halo, semangat malam. Halo, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam, apa kabar? Dari mana? Dari Manado. Manado. Iya, Islam? Islam Alhamdulillah Gurunda. Alhamdulillah. Iya, Ada yang ingin disampaikan? enggak, cuma pengen disapa aja Gurunda. Oke, terima kasih Ya, sahabat Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan yang pingin nyapa-nyapa. Mumpung nggak ada saudara kita Kristen ya teman-teman ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Abang dari mana bang? Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, Bang. Jawa Tengah. Siap. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, Ada saya kewajiban sangat deh. menyebut Bang Juma setiap malam nih, nggak pernah berhenti siang malam. Makasih ya bang, terima kasih. Cuman ada sedikit saran begini Bang Juma. Kalau Siap. bisa tuh kalau ada oten-oten yang masih dalam tahap belajar, dalam pemaparan Bang Juma itu kan datanya nggak nggak dimunculkan gitu ya. Nah jadi mereka tuh ya seolah-olah itu kalau Bang Juma bernarasi itu kayak seolah-olah buat dia itu kayak bohong gitulah. Jadi kayak nggak percaya gitu karena nggak ada data. Jadi seolah-olah Bang Juma tuh ngarang kata dia kan gitu. Seolah-olah kalau saya lihat oten-oten yang masih baru belajar gitu. Kalau bisa saran saya ada satu orang yang di atas naik cuman hanya untuk membuka data gitu Bang Juma. Gitu. Oh iya. Gitu aja sih biar Oke dia bang, oke bang, makasih. yakin gitu. Oke gitu aja Bang Juma. Siap, makasih ya bang, terima kasih. Yang umur selalu Bang Juma, murah rezeki, amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Salam dari Lampung Gurunda. oke, Izin foto ya Gurunda. boleh. Salam dari Surabaya Gurunda. Surabaya, masya Allah. Terima kasih Silakan. Gurunda. Salam Sama-sama. semangat Ini Gurunda. Bang Juma, Izin turun Gurunda. Siap, mau ngasih tahu, siap. mau Iya. kasih tahu kawan-kawan ini bahwa Iya. Gurunda ini sudah lama di Facebook dulu kawan-kawan. Iya betul, Di Zoom juga, benar sekali. zaman di Zoom di Facebook dulu diskusinya sama Sofia sama Rudi Yohanes itu dulu. Iya, dengan Edis Justru Edis itu nggak dianggap di Zoom dulu. di Zoom nggak dianggap, di Facebook apalagi. Soalnya nggak pakai data di Edis. Iya, dia minim literasi dari Bible-nya sendiri. Kita sapa yang lain. Oke, teman-teman Udah, silakan. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Gurunda tadi tak lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Salam dari Maluku. Maluku, Ambon. Oke. Terus. Halo Gurunda. Iya, halo. Saran Gurunda, Siap. mungkin kita tulis juga di atas itu Gurunda. Siap. Di saat Gurunda mulai dialog, ditulislah yang kita yang Muslim memang dilarang lah Gurunda untuk naik gitu. Jadi tadi Gurunda pun sempat, terlihat Emosi. hampir meluap juga kesabarannya. Oh, udah aku matikan kemarin tadi. Daripada Oke, saya Gurunda mungkin itu mati-mati. saja Gurunda. Iya, Sehat makasih, selalu, makasih. Gurunda. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Yuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mojokerto. Mojokerto. Iya, gimana Bang? Ada yang ingin disampaikan abangku? Silakan. Sehat selalu Bang. Sehat selalu. Ya, standby ini dari siang sampai malam. Iya, makasih. Terima kasih. Insya Allah. Saya selalu Gurunda. Iya, makasih. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Makassar. Ewaki Makassar. Barat Bang Juma. Iya. Iya Bang. Alhamdulillah kita nggak pernah absen Waalaikumsalam Bang Juma warahmatullahi dari Kabupaten Bogor. Iya, makasih abang saya yang ada di Bogor, semuanya yang ada di Bogor. Masya Allah, barakallah. Sehat-sehat terus Bang Juma. Siap, makasih Bang, makasih. Siarkan terus kebenaran. Baik. Oke, gitu aja Bang Oke, Juma. Salam makasih. sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Abang juga. Oke, teman-teman, silakan. Sahabat yang lain silakan. Ya Bang Zuma, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Salam dari Jambi Bang. Siap. Hadir terus dalam siaran Abang, terima kasih. Alhamdulillah, makasih banyak abang, teman-teman yang ada di Jambi, Masya Allah, seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman Topeng. Halo, semangat malam. Saudara Topeng. Saudara Topeng lagi tidur mungkin. Oke, masih ada? Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, gimana Bang? Selalu Gurunda ya, dari Siap. Ambon, Luku ini, Gurunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Nyimak selalu memberikan ilmu buat kita-kita, Bang Gurunda. Siap. Iya. Makasih ya Bang, makasih. Nah, gitu aja Gurunda ya. Terima Oke, kasih. makasih Bang Baron. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang. Malam juga. Dari mana? Dari Pontianak Bang. Islam? Alhamdulillah Islam Bang. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan Bang?
Buat Bang Zuma, Siap. sehat selalu Bang ya. Amin, amin. Makasih. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aldi. Sehat juga, panjang umur. Amin. Amin. Halo, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Salam dari Blitar Gurunda. Blitar, iya siap. Blitar, Jawa 86. Jawa Timur. Gurunda. Siap. Kapan Ya, main gimana? ke Jawa Timur Gurunda? Jawa Timur belum ada jadwal sih, tapi diupayakan nanti kita pawai keliling siap, Indonesia. Gurunda, ditunggu. Siap. Si Makasih. Gurunda udah dinaikin. Sama-sama Assalamualaikum sahabatku. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Kian Santa. Assalamualaikum, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Oh, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Dari Sabang sampai Merauke. Bisnis Dari Sabang. Gurunda. Iya. Silakan. Isin. Makasih Gurunda. Oke, sama-sama sahabat. Salam dari Mamuju Tengah. Wah, Mamuju lagi, Masya Allah, luar Topoyo. biasa. Topoyo. Sehat Luar selalu biasa. Gurunda. Siap, kita juga. Mudah-mudahan panjang Amin. rezeki. Amin. Ah, mantap kali doanya. Makasih. Iya, Makasih, kita Gurunda. juga. Makasih juga. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman panggil Bang Zuma aja ya. Grogi jadinya kita panggil Gurunda gitu. Halo, selamat malam. Malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Muslim. Ah, Muslim. Masya Allah, cantiknya luar biasa. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan nih? Ya. Aku mau nanya. Kan kalau Siap. dalam ini menyimpang dari tema ya. Oh, Kan kalau di Muslim itu laki-laki boleh beristri 4. iya. Nah, kalau Terus? jadi istri kedua, ketiga itu diperbolehkan gitu. Iya, dibolehkan. Kan dibolehkan 4. Jadi nggak dosa gitu. Kan sementara kita udah tahu nih ini laki-laki ini udah punya suami gitu. Terus kita jadi yang kedua. Gitu itu Iya. nggak apa-apa gitu. Iya, kalau perempuannya mau, ya nggak apa-apa daripada bersinah. Oh, soalnya dulu ibuku sering bilang gitu. Jangan gangguin suami orang ya, katanya dosa nggak nyumbang surga, kata ibuku. Kalau iya, kalau begitu emang dosa, ganggu suaminya orang, ya emang nggak boleh. Kalau bukan ganggu, maksudnya deket sama suami orang gitu loh, Bang. Iya, nggak boleh kecuali atas izin istri pertama. Oh, kalau nggak dapat izin dari istri pertama, Iya, nggak boleh, kan perintah Qur'annya kan harus adil. Bagaimana mau adil kalau istri pertama aja nggak tahu? Makanya Islam itulah agama yang paling ketat di dalam mencari pasangan hidup. Itu sama seperti haramnya babi itu sebenarnya. Kenapa? Kalau orang itu bisa adil, silakan. Bisa adil, silakan. Daripada dia bermaksiat, maka dihalalkan. Boleh. Daripada dia berbuat perbuatan haram. Tapi jangan lupa dalilnya. Bahwasanya beristri lebih dari satu bila mana sanggup berbuat adil. Kalau tidak bisa adil, tidak boleh. Jangan, perintahnya tidak boleh. Fawahida, maka cukup satu. Itu perintah Tuhan, tidak boleh. Jangan mentang-mentang 1, 2, 3, 4. Ayo kawin lagi, nggak bisa. Bukan begitu di Islam. Itulah biasanya kalau menyederhanakan hukum. Kalau kita kaya raya, mampu menafkahi lahir batin, terus kemudian istri ridho, ya nggak apa-apa. Kemudian Ya, istri yang tapi kedua Bang, juga. ada bilang laki-lakinya bilang kan laki-laki itu marwahnya di atas perempuan, jadi tanpa izin istri pertama pun boleh. Nah, itu menyalahi kaidah itu. Gimana caranya menghadirkan rasa adil kalau begitu?
menikah tanpa seizin suami istri. Nah sekarang rasa adilnya di mana? Anda malam pertama dengan istri kedua, istri pertama nangis di rumah, apakah itu adil? Enggak adil. Berarti memang harus izin kan, gitu kan? Makanya yang bisa melakukan itu adalah orang yang kaya raya, orang yang punya jabatan, orang yang menjadi raja, seperti para nabi-nabi. Kenapa? Istri pasti tunduk kepada sang raja. Istri sang raja mengatakan saya mau menikah, ya istri harus tunduk. Tapi kalau suami dan istri levelnya sama, makan sehari tidak makan sehari mau menikah, suami bonyok itu namanya. Kalau seorang suami-suami yang cuma nikah banyak doang kan? Gimana? Banyak yang suami-suami nikahnya banyak gitu. Nah itu enggak boleh, di Islam itu enggak boleh. Kalau laki-laki itu kaya raya, istri di bawah naungannya itu adalah semua tunduk patuh, ya. Suaminya itu penguasa, dia punya jabatan, istri tidak keberatan suami menikah oleh karena banyaknya harta dia. Suami saya ini harus punya banyak anak untuk banyak wariskan hartanya. Boleh. Istri juga jangan zolem. Kalau suami sudah terlihat sering melakukan sesuatu yang melanggar agama, dinasehatin. Itu nggak boleh. Di Islam itu paling ketat sekali. Paling ketat. Ya. Jadi boleh beristri lebih dari 2 asal Lebih dari 1. Lebih dari 1 asal adil ya. Itu ada Maksimal yang typing di 4. bawah. Kayaknya ini istri kedua. Cuma mau info, aku belum nikah ya. Nah, masih single. Iya. Begitu, Akang sama Akang juga masih single itu. Jadi Alhamdulillah masih single, bukan suami siapa-siapa. Oh, saya juga bukan istri siapa-siapa. Jadi deh, jadi sah. Ya udah, gitu aja nanyanya. Thank you ya, Bang Zuma ya. Makasih saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lakinya kaya raya, dia raja, hartanya melimpah, boleh, kenapa tidak? Istri di bawah kuasa dan istri juga meridhoi, boleh. Halo Om Yanti. Kok Om Yanti? Assalamualaikum. Bu Yanti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Palembang, cuma nyapa aja Bang Zuma. Palembang, makasih Uhti. Ya, sehat selalu. Amin. Coba turun orang. Akang. Gurunda belum ini, Gurunda persiapan sahur. Iya udah mau sahur tapi. Ya makanya saya naik tuh takutnya Gurunda mau sahur. Iya. Silakan Kang, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, buat teman-teman yang ingin pesan buku ya, silakan hubungi ke Bang Handi teman-teman. Silakan hubungi Bang Handi ya. Kalau ada yang mau pesan buku, kalau ada yang mau pesan kaos ke saya, kalau kaos ya teman-teman ya. Infak buku. Ya, infak buku bukan pesan, infak buku. Ini kebetulan saya lagi sama Bang Handi Gurunda di mobil, mudik. Oke, mudik kemana? Ke Jakarta? Ke Purwakarta. Pasuruan. Ayo, silakan di WA atau di DM ke Bang Handi ya. Ayo, yang mau infak buku ditunggu, silakan DM ke Bang Handi atau langsung ke rekening APII di nomor 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Ini Gurundanya mau sahur dulu teman-teman, mungkin bisa dilanjut besok siang ya Gurunda ya. Iya, betul. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf saya nggak bisa naikkan satu-satu semuanya ya. Insya Allah besok lagi kita sapa-sapa lagi ya teman-teman. Saya sebutkan Vika, Rafael, Cetfera, Alpian, Faruk, Heldak, Duda Madu, Bro Mukhtar, Baru, Klonang, Bobby, apa ini? Angel C, Asdar, Ucok Siahan, Hairi Gures, Putri Barlop, Ifusan, Kyohoka,
Wong Ambiar, Masro, Bali Risnawati, Muhammad Kasim Pensinggara Dedabon, bagian Ustadz Pelanggi Senja, Bapak Anak Ono, Muhammad apa ini, Muhammad Ali atau siapa gitu. Mohon maaf kita belum bisa naikkan dulu. Di sini kita udah mau sahur jam 3:30 ya teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang setinggi-tingginya kalau sepanjang malam ini ada kata yang kurang berkenan, ada sikap yang kurang baik, ya itu manusiawi. Itu natural terjadi ya, bukan karena faktor kesengajaan. Meskipun demikian, tanpa mengurangi rasa hormat saya minta maaf kepada netizen semuanya dimanapun berada, ya yang ada di YouTube juga. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada kata yang kurang berkenan, yang tidak pantas dan tidak seharusnya saya ucapkan. Saya sekali lagi mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kepada saudara-saudara kami juga, saudara-saudara Kristen, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan menurut perasaan saudara, saya juga minta maaf yang setinggi-tingginya. Tujuan saya di sini hanya edukasi. Kalau bersilap kata itu manusiawi, saya minta maaf. Begitu juga teman-teman Kristen yang naik menghujat Nabi saya, menghujat Tuhan saya. Mudah-mudahan ke depannya jangan lagi seperti itu ya. Kita menjaga toleransi ini supaya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, jangan punya niatan naik ke komal saya untuk menghujat, menghina Nabi saya dan seterusnya. Karena saya tidak akan memberikan penghinaan atau penghujatan. Selama Anda mau berdiskusi dengan baik, kita akan melayaninya dengan baik. Ya, karena kita buka komal bukan untuk saling mencaci, bukan saling menghujat dan seterusnya. Anda kemudian yang melakukan, kalau merasakan kemudian adanya hal-hal yang tidak baik dari kami di sini, itu kan Anda sendiri yang mencarinya. Ya, bukan kami yang memulai, Anda yang mencarinya. Anda yang datang ke komal kami, Anda yang datang kemudian membawa keadaan itu menjadi buruk. Kami semata-mata hanya untuk berdialog, berdiskusi, memberikan edukasi. Bukti saya mengarahkan Al-Quran juga di sini kan. Surah Maryam versus Lukas, kan gitu. Saya tidak membahas satu arah tapi dua arah. Ketika saudara ingin bertanya tentang Nabi Isa, kaitannya dengan tema ini silakan. Kami membahas tentang kitab saudara, ya itu wajar karena sudah ada di dalam kitab kami menjelaskan tentang kitab yang dituliskan kemudian setelah kitab-kitab yang datang kepada para nabi. Itu Al-Quran menjelaskan itu, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Jadi jangan marah, jangan ini, silakan aja naik diskusi. Kita membahas sejauh mana kemudian pemahaman kita terkait agama kita yang kita anut. Titip salam dari Enrekang. Iya bang, salam, kurus semangat sahabat-sahabat di Enrekang sana, makasih. Sekira begitu ya teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas kesertaannya mendampingi Bang Suma dan mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup, besok kita jumpa lagi ya, besok kita jumpa lagi, kita akan membahas tema lagi. Kira-kira tema apa yang bagus? Kita mau lanjut ini tema membuat teman kita menderita kali. Apakah masih tema ini atau kita ganti tema teman-teman? Ini tema membuat teman-teman menderita gitu. Sampai kalau saya udah kasihan melihat udah belepotan, sudah so tahu, sudah pintar, sudah ada dalilnya, malah melilit lidah gitu. Kita ganti ya. Oke, besok kita ganti temanya teman-teman sekalian. Karena tema ini membuat kejang-kejang banyak orang, kan gitu ya. Terima kasih. Insya Allah besok kita akan angkat tema baru. Yaitu apa bagus, keselamatan atau apa gitu kan ya, jaminan surga antara Islam dan Kristen. Setuju nggak teman-teman? Kalau dengan tema itu mungkin banyaklah teman-teman kita yang akan datang untuk membahas itu. Oke. Jaminan surga Islam dan juga jaminan surga dalam agama Kristen. Oke?
Dinda Kores mungkin ada yang ingin disampaikan Dinda sebelum tutup? Ada beliau di bawah, mau naik kah? Mau mengumumkan apa gitu? Nggak ada ya? Oke lah kalau begitu. Teman-teman, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Iya. Udah. Ada Kang? Oh, ini gitu Kores nih. Ada yang mau disampaikan, Dek? Ada yang mau disampaikan? Dinda Kores? Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Lima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, seperti biasa, Ikhwan. Dalam rangka habis lebaran ini, sisihkan THR kalian barang 100-200 untuk santri-santri meneruskan perjuangan kita. Yaitu pewakafkan buku apologet yang akan didistribusikan kepada para santri di pesantren-pesantren Jawa Barat, Ikhwan. Dan insya Allah ini aku nggak janji, tapi kalau Allah berkehendak, insya Allah terjadi. Nanti akan ada bedah buku yang langsung, tunggu dulu ini bangunin sahur. Bangunin sahur masih ada ya di sana ya, bangunin sahur itu yang keliling itu ya. Oh ini remix ini bangunin sahur. Modern sekali. THR apa itu sudah lupa saya. Oh yang belum dapat THR dari kantor silahkan DM Jibril kawan-kawan ya. Ahi Jibril itu Masya Allah, beliau ini ringan tangan untuk membantu sesama, mantap. Nah, jadi wakaf buku ini aku nggak janji, tapi kalau Allah berkehendak ini kejadian, akan dibedah buku langsung bersama penulisnya Kirios Moto dan juga ditemani Gurunda, Ikhwan. Insya Allah doakan aja yang terbaik ya di Jawa Barat. Amin Gurunda. Amin. Amin, Allahumma amin. Jadi supaya ini cepat terjadi pasca lebaran, insya Allah di minggu kedua, minggu ketiga pasca lebaran, gaslah kalian wakaf. Alhamdulillah sudah terbebaskan 94, artinya sisa 216 lagi ya, 200. Iya gitu, jadi yang mau wakaf buku, tafadhol silakan. Kores saya mau wakaf 10 buku 1 juta, atau 20, 2 juta, atau 100 buku 10 juta. Masya Allah, kalian luar biasa untuk generasi kita ke depan, Ikhwan. Itu saja yang bisa aku sampaikan, Gurunda. Jazakallah khairan. Oke, makasih ya Dinda, makasih. Sehat selalu kita semuanya ya. Amin, wa yakum, Panglima. Baik. Kita segera tutup, waktu udah sahur di sini, udah detik-detik terakhir. Terima kasih atas perhatiannya, yang kemudian infak buku juga terima kasih. Semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah, umur panjang, rezeki yang bertambah dan juga berkah. Begitu juga teman-teman semua yang nyimak di sini dan juga yang ada di YouTube. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.